nama saya Mufidah, NIM A5102000314 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menyampaikan filsafat Muslim yang bernama Mula Sadra. Sadr Al-Din Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Khawami Al-Shirazi atau yang lebih dikenal dengan nama Mula Sadra. Ia dilahirkan di Shiraz, Iran sekitar tahun 1571 Masehi. Ayah Mula Sadra, Ibrahim bin Yahya Al-Khawami Al-Shirazi, merupakan orang ilmu dan bersaleh. Ia pun pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Fars. Sang ayah memiliki kekuasaan istimewa di kota Shiraz. Pada tahun 1591 Masehi, Mula Sadra berangkat ke daerah Qazwin dan kemudian bertolak lagi ke Isfahan pada tahun 1579 Masehi untuk belajar filsafat, teologi, tradisi kenabian, dan hermeneutika Al-Quran kepada dua orang guru, yakni Muhammad Bakir Damat Astrobadi dan Syekh Baha Al-Din Amili yang dikenal dengan Syekh Bahai. Mula Sadra belajar filsafat dan teologi, khususnya filsafat paripatetik, melalui telaah atas karya-karya dan pemikiran Ibnu Sina. Filsafat paripatetik merupakan turunan filsafat Yunani yang dianut oleh Aristoteles. Ia juga mengkaji pemikiran Surawardi tentang iluminasi. Mula Sadra menulis sekitar 50 buku. Salah satu bukunya yang terkenal ialah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fi Al-Asfar Al-Alqiyah Al-Arba'ah. Dalam bukunya tersebut, Mula Sadra mengungkapkan gagasannya yang baru dalam dunia filsafat Islam, yakni konsep teologi teosofi transendental atau Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Karya besarnya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fi Al-Asfar Al-Alqiyah Al-Arba'ah adalah ringkasan besar dari sistem filsafat dan teologi yang dibangun oleh Mula Sadra. Ia menulis karyanya itu dimulai pada tahun 1606 Masehi dan selesai pada tahun 1638 Masehi. Oleh kebanyakan orang dikenal sebagai The Four Journey. Karena karyanya tersebut, ia menggambarkan bahwa ada 4 tahap perjalanan yang harus dilalui manusia untuk mencapai puncak kearifan. Pertama, perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Tahap ini merupakan gambaran dari upaya seseorang yang melakukan perjalanan ruhani atau biasa disebut dengan salib, mengangkat kesadarannya dari realitas makhluk melalui pembahasan wujud dalam makna umum dan juga tentang hukum-hukum ketiadaan, entitas, gerakan material dan substansial. Kedua, perjalanan bersama Tuhan di dalam Tuhan. Inilah yang disebut tahap transendensi, yakni tahap melampaui keragaman fenomena alam dan tenggelam dalam ketunggalan mutlak. Atau dapat dikatakan seseorang dapat mencapai tingkat keselarasan dalam nama dan sifat Tuhan, yang dalam bahasa sederhana disebut wali Tuhan. Ketiga, perjalanan dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan, atau dengan kata lain, tahap ini adalah perjalanan dari Tuhan menuju kepada ciptaannya melalui pengetahuan sejati yang diperoleh pada tahap kedua di atas. Ini adalah empirisme kedua yang sudah mengalami transformasi radikal, sebab keberagaman dilihat bukan sebagai keragaman pada dirinya sendiri, tetapi sebagai manifestasi dari ketunggalan mutlak. Keempat, perjalanan dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Dengan mata ilahiyah, seseorang memperhatikan makhluk dan rahasianya, mengerti seluruh rahasia makhluk, titik awal dan akhirnya, apa yang baik buruk baginya. Selanjutnya, Mula Sadra juga mengungkapkan pemikirannya tentang konsep wujud. Menjadi 3. Pertama, Wahdat al-Wujud. Wahdat al-Wujud atau kesatuan wujud
merupakan sintesis dari diskursus tentang wujud atau eksistensi dan mahiyah atau esensi yang telah diungkap oleh beberapa filsuf Islam yang lain. Kesatuan wujud atau wadat al-wujud ini merupakan hasil praktik pengalaman spiritual atau inner experience. Doktrin atau ajaran ini jika dipahami secara tepat merupakan inti dari ajaran Islam itu sendiri, yakni tauhid. Selanjutnya, dari konsep wujud ialah ashalat al-wujud. Perbedaan konseptual antara wujud atau eksistensi dan mahiyah atau esensi pada titik ini menjadi penting, karena ia adalah kunci untuk memahami hakikat realitas. Berdasarkan doktrin atau ajaran tradisional filsafat Islam, akal memiliki kemampuan untuk membedakan secara jelas antara wujud dan mahiyah. Konsep ashalat al-wujud berarti wujud adalah prinsip dari maujud yang ada. Taskik al-wujud. Prinsip ini mengklaim bahwa walaupun wujud adalah satu realitas saja dan secara identik sama pada semua benda yang merupakan buatan-buatan wujud yang memanifestasi diri, namun ia juga bertindak sebagai prinsip perbedaan dalam segala benda. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan penjelasan saya tentang salah satu tokoh Islam dalam filsafat, yaitu Mullah Sudra. Ikan hiu makan tomat. I love you, filsafat.